Oke, saya Faris Jalan Mawan dengan NIM 112. Saya akan memasukkan database Mendeley untuk file-file yang sudah saya download, ada 5 file. Kita akan menggunakan 3 cara. Untuk pertama itu dengan Mendeley Web Importer. Untuk file pertama ini kita buka dan kita buka extension untuk Mendeley Web Importernya dan perlu sign in terlebih dahulu atau login sambil menunggu prosesnya. Nah, kita checklist di bagian jurnal artikel dengan kita masukkan ke folder praktikum 2. Lalu kita add. Kita sambil menunggu add. Jadi ada 3 cara ya. Dengan 5 file tersebut kita akan memasukkan ke dalam 3 cara tersebut. Dengan 3 cara. Kita membuka Mendeley Desktop. Nah, kita lihat di praktikum 2. Kita melihat sambil menunggu refresh data. Nah, untuk filenya sudah masuk di praktikum 2, di folder praktikum 2. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan dengan cara yang lain. Yang kedua yaitu untuk menambahkan melalui file PDF, import file PDF. Itu cara dengan add, langsung saja dengan dokumen yang terkait. Klik open. Nah, untuk selanjutnya satu lagi yaitu menggunakan metadata BibTeX. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung ke citasi, kita buka BibTeX, lalu kita perlu kopas. Kopas langsung kita buka Notepad. Nah, lalu kita save. Ini aja dari file download. Dokumen boleh. Di file download ya. Nah, sudah. Kita coba file download. Belum masuk, ternyata kita coba dengan file yang lainnya. Untuk caranya tersebut sama, ya, kita telah mencoba saya, dan ini teman-teman bisa langsung drag ke Mendeley-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk data-datanya bisa masuk ya teman-teman. Untuk cara-caranya kurang lebih seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membuatkan video. Selanjutnya saya akan membacakan abstrak dari artikel ilmiah yang telah kelompok saya pilih, lalu akan membacakan hasil atau kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang pertama, untuk jurnal dengan judul estimasi heritabilitas sifat pertumbuhan domba ekor gemuk di unit pelaksanaan teknis pembibitan ternak hijauan makanan ternak darahan. Untuk abstrak dapat dilihat pada layar. Ini untuk abstrak. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini itu adalah nilai heritabilitas bobot lahir bobot sapi dan pertambahan berat badan harian pada domba ekor gemuk di UPT PTHMT Garahan tergolong tinggi, sehingga seleksi genetik dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Yang kedua ada jurnal dengan judul pendugaan heritabilitas dan respons seleksi berdasarkan bobot sapi domba Garut di UPTD BPPTD Margawati Garut. Untuk abstrak dapat dilihat pada layar. Dan untuk kesimpulannya itu adalah heritabilitas bobot sapi domba Garut di UPD BPPTD Margawati termasuk tinggi, sehingga seleksi berbasis genetik dengan intensitas yang optimal dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak. Yang ketiga ada jurnal dengan judul estimasi nilai heritabilitas, korelasi genetik produksi susu dan padang lemak kapibara Fresh Holland pada laktasi pertama dan kedua di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Bahkan Ternak Batu Raden. Untuk abstrak tertera pada layar. Dan untuk kesimpulan pada jurnal ini itu adalah untuk kesimpulannya, produksi susu harian dan kadang lemak kapibara Fresh Holland di PTU HPT Batu Raden memiliki nilai heritabilitas tinggi, menunjukkan bahwa seleksi genetik dapat berperan penting dalam peningkatan produktivitas susu. Yang keempat, ada jurnal dengan judul pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi domba Garut tipe laga. Untuk abstrak tertera pada layar. Untuk kesimpulan pada jurnal ini itu adalah heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi pada domba Garut tipe laga cukup tinggi, sehingga seleksi genetik dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualitas ternak. Untuk kesimpulannya. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada jurnal dengan judul pendugaan nilai heritabilitas ukuran tubuh pada umur sapi dan umur setahun sapi Bali di Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali Jembrana Bali. Untuk abstrak tertera di layar. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah ukuran tubuh sapi Bali di PTU Sapi Bali memiliki nilai heritabilitas tinggi yang menunjukkan bahwa seleksi genetik dapat digunakan untuk meningkatkan performa dan kualitas ternak. Oke, kembali lagi ke Ustadz di sini. Ya, kita akan membacakan bagian nomor 6. Boleh sebuah paragraf untuk meditasi ya. Maaf, dalam meditasi pustaka pencarian pada tugas 194 di atas. Nah, jadi sudah ada 5 jurnal ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan dari 5 jurnal tersebut saya bikin ini ya. Sebuah paragraf ya. Terus daftar pustaka. Dibikin daftar pustaka. Oke, langsung aja. Jadi dari 5 jurnal tersebut, heritabilitas merupakan ukuran proporsi suatu sifat yang dapat diwariskan dari induk ke keturunannya. Nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa seleksi genetik dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan sifat suatu ternak. Nah, menurut Nur Juleha 15 loh. Oh ya ada. Menurut Nur Juleha 15 itu 30% variasi bobot sapi pada domba Garut dipengaruhi oleh faktor genetik. Terus ada lagi tuh menurut Baiduri ya. Pada sisi lain menurut Baiduri
Baiduri. Nah, ini kan ya kayak gini. Harusnya nggak pakai kurung. Nanti saya ubah. Coba kita ubah stylenya ke style laporan Puppet. Nah, ini laporan Puppet itu adalah style yang saya buat sendiri ya. Ini tuh sesuai dengan yang ada di praktikum di Fakultas Peternakan seperti ini. Tapi ini ada kesalahan karena di ini malah ada titik di belakang tahun. Yang nanti CSR bisa saya benerin lagi. Oke lah, itu nggak akan bahas di sini, dan kali ini kita fokus ke ini kutip dari 5 jurnal tersebut. Garis lain menurut Baiduri, ukuran tubuh sapi Bali sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga seleksi dapat dilakukan untuk meningkatkan ukuran tubuh. Terus, menurut Kubangun, menurut Kubangun et al. 2018, pada sapi Fries Holland, ini Kubangun tuh ya, mana Kubangun? Nah ini dia tuh bahas sapi Fries Holland pada Balai Besar Pembibitan Unggul di Jalan Pangkatan Batu Raden. Ya, BPPT Batu Raden. Fries Holland itu nilai heritabilitas kadar lemak susunya tergolong tinggi. Artinya kadar lemak susu artinya kadar lemak susu sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik seperti itu. Lalu menurut Gunawan 2006, bobot lahir domba dipengaruhi oleh faktor genetik. Rupanya domba apa itu? Domba Garut Super. Coba kita lihat di Mendeley, itu yang Gunawan ya. Nah ini benar domba Garut Super. Coba kita cari ya, beneran domba Garut Super dan domba Garut Laga. Ya, maksudnya domba Garut Tangkas ya. Maaf, domba Garut Tangkas dan domba Garut Laga dipengaruhi oleh faktor genetik. Terus yang terakhir itu dari Sumadi. Menurut Sumadi, heritabilitas memainkan peran penting dalam sebagai kriteria seleksi untuk peningkatan produktivitas domba ekor gemuk, karena dari heritabilitas dapat diketahui silsilah keluarga, bobot lahir, dan bobot sapi. Kesimpulan, berarti heritabilitas merupakan ukuran proporsi suatu sifat yang dapat diwariskan dari induk ke keturunannya yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas genetik ternak. Nah, itu udah saya ini ya kesimpulannya. Kalau untuk daftar pustakanya bisa langsung aja. Ini insert bibliografi, jadi udah otomatis dari 5 jurnal ini, tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini tinggal dirapiin aja. Nah, tapi kan ini kan masih sebagai satu gini ya. Ini masih otomatis lah, ibaratnya kalau saya benerin ya, nanti balik lagi ke format Mendeley. Maka dari itu kita butuh menonaktifkan Mendeley-nya dulu. Caranya export as without Mendeley fields. Yes, kita simpan aja di download aja laporan heritabilitas. Oke. Oh ini belum save ya. Jadi ini file aslinya berarti ya. Sama, kita simpan download aja. Oke. Nah ini udah Mendeley udah aktif. Loh, kok masih aktif sih Mendeley fields-nya? Aneh banget ya teman-teman. Oh, Mendeley fields. Coba kita ulang lagi. Masih aktif ya teman-teman ya. Ya sudah, kita langsung ini aja. Karena di channel Puppet itu nggak pakai doi, kita hapus doi-nya. Oke, ini salah, nggak seperti ini. Sumadi. Nah ini jangan kapital semua. Terus udah. Ini apa ini? Terus mungkin saya verifikasi metadata-nya dulu karena ini beberapa yang nggak sesuai. Kok ANR? Oh malah kebalik ini nama autornya, harusnya Gunawan A sama Nor R. Nah seharusnya seperti itu teman. Kita benerin aja Gunawan A R Nor R dan Nor R. Oke, doi-nya kita hapus lagi. Ini N-nya terus N-nya dikecilin mukanya ya. N. Udah. Jadi seperti itu teman-teman ya.